Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Gazandra. Salam sehat, salam bahagia, salam obah ora mama. Nah teman-teman, maaf banget telat lagi ya Bunda bikin videonya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu menantikan video terbarunya dari Bunda. Nah teman-teman, buat kalian yang baru gabung jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Nah teman-teman, jadi di video kali ini Bunda mau bahas seputaran warung lagi. Dan ini Bunda mau menjawab beberapa komentar dari teman-teman yang beberapa kali ditanyakan. Sebenarnya di video lama tuh pernah Bunda bahas, tapi karena banyaknya yang tanya lagi soal modal berapa warung sampai sekarang bisa jadi komplit seperti ini ya, seperti sekarang. Memang nggak mudah dan butuh perjuangan ya teman-teman. Nah tapi di sini Bunda mau sharing ke kalian ya, nggak masalah berbagi ilmu sama siapa aja ya, sesuai dengan apa yang Bunda tahu, sesuai apa yang Bunda alami. Jadi gimana awalnya dan berapa modalnya untuk buka warung sembako hingga sekarang bisa komplit ya teman-teman. Jadi kalau Bunda itu modal awal itu 6 juta, itu 6 juta udah sama etalase. Nah etalase itu awal Bunda buka itu Bunda pesan ya teman-teman, dan kalau nggak salah sekitar 1 bulan itu baru jadi. Nah sambil nunggu etalase itu datang, Bunda tuh udah belanja isian warung ya teman-teman. Jadi dari 6 juta itu diambil 1.300.000 untuk bayar etalase dan sisanya Bunda belanjain. Nah untuk belanjanya pun nggak langsung Bunda habisin ya teman-teman. Jadi Bunda tuh kalau nggak salah itu belanja sekitar 2 juta dulu atau 2,5 juta gitu ya. Jadi untuk sisanya itu Bunda udah berpikiran untuk nanti kalau misalnya ada barang yang tiba-tiba ditanyain sama pembeli baru nanti ditambahin. Nah seperti itu teman-teman. Jadi seperti biasa barang-barang yang sering kita jumpai dan kita cari juga, karena Bunda juga menerapkan ke diri Bunda sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita belanja itu kan yang sering kita cari kayak beras, terus nanti butuh telur ataupun kopi atau kayak apa ya, kayak Royco lah, intinya bumbu dapur seperti itu. Nah awalan Bunda belanja itu juga Bunda masukin ke barang-barang itu. Jadi kayak kopi, ada juga sabun, jajanan anak, itu pun belum komplit ya. Jadi jajanan anak tuh baru ada beberapa macam dan belum tahu juga nanti apa namanya, apa aja yang paling disukai sama anak-anak. Jadi Bunda tuh belanjanya yang sekiranya Bunda familiar aja gitu loh. Terus sabun juga baru beli kayak ada sabun bubuk gitu. Dan dari sabun bubuk itu kan banyak macam ya, banyak merek. Jadi yang paling ini aja lah ya kayak Rinso bubuk, terus Soklin bubuk gitu ya teman-teman. Nah untuk minuman dulu Bunda belum ada banyak, cuman ada 2. Jadi Bunda cuman beli kayak Sprite sama Coca-Cola atau Fanta gitu teman-teman. Karena memang belum tahu ya, belum banyak tahu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, Bunda terbantu banget sama pelanggan atau pembeli Bunda ya. Jadi awalannya itu kan kita belum tahu ya. Di awal buka warung itu paling yang baru tahu kalau kita buka warung kan tetangga sekitar yang deket aja gitu lah. Apalagi kan Bunda itu posisi warungnya tuh di belakang, jadi belum pada tahu kalau Bunda tuh buka warung. Hanya yang terdekat aja yang tahu. Jadi kan Bunda belum berani belanja banyak ya teman-teman, jadi belanja sedikit dulu. Nah karena lama-lama banyak yang tahu, karena ya pasti kan gedok tular ya kalau orang Jawa bilang. Jadi dari orang ke orang gitu pada bilang, oh di sana ada warung kayak gitu. Terus pembeli itu ngebantu banget gimana bisa warung Bunda tuh bisa sampai komplit seperti ini. Jadi ngebantunya seperti apa? Jadi mereka tuh kan nanti request kayak, ini udah ada belum ya gitu, punya ini enggak gitu, jual ini enggak gitu. Nah dari barang yang mereka minta dan kebetulan di warung belum ada gitu, Bunda langsung list, catat di saat nanti Bunda mau belanja, Bunda usahakan barang itu nanti ada di saat mereka mau belanja lagi ke warungnya Bunda. Jadi cara ngumplitinnya gitu, kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak asal belanja satu brek banyak gitu, nggak. Apalagi minuman. Nah minuman itu kan banyak banget ya jenisnya. Tapi yang paling laku ya itu aja. Makanya Bunda juga belanjanya itu aja. Kecuali nanti ada yang nanya, ada minuman ini nggak gitu, nanti Bunda tambahin. Tapi biasanya kalau sekarang ya,
Kalau sekarang biasanya kalau misalnya dari agen nawarin atau dari kusir nawarin, ada ini nih baru kayak gitu. Nah, nanti Bunda posting dulu via WA kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya, oh mau tuh gini enak itu kayaknya gitu, nanti baru Bunda pesen. Jadi nggak takut untuk mencoba barang baru kalau untuk sekarang. Tapi kalau untuk awalan dulu buka, Bunda bener-bener nggak berani. Jadi kayak belanja yang kiranya tuh kita tahu aja, biasanya orang belinya ini di sekitaran sini lah. Kita sebelum Bunda buka warung juga udah ngeliat anak-anak biasanya kalau jajan biasanya lihat gitu ya pada jalan gitu, suka beli ini gitu. Jadi alhamdulillah untuk sekarang jajan juga udah lumayan banyak, lumayan komplit, walaupun nggak komplit banget tapi udah lumayan ya teman-teman. Ya doakan saja makin lama makin bisa lebih komplit lagi, tapi ya itu tetap disyukurin, tetap bersyukur apa yang ada sama Bunda sekarang. Pokoknya buat kalian yang warungnya baru merintis atau baru mau mulai usaha, jangan patah semangat, tetap terus belajar ya. Bunda juga gitu. Intinya Bunda juga sama, kayak menambahkan barang juga, walaupun kadang ada permintaan. Ini punya ini enggak, kayak super bubur ya, pengalaman Bunda tuh super bubur. Dulu awalannya itu super bubur banyak banget peminatnya. Ada super bubur enggak? Ada. Nanti rame pada beli super bubur. Tapi lama-lama mungkin bosan atau gimana, malah sekarang jarang yang tanya super bubur. Bahkan udah jarang yang beli super bubur gitu. Jadi pernah Bunda tuh sampai, tapi alhamdulillah cuman sisa 3 ya. Sisa 3 itu Bunda sampai hampir kadaluarsa. Jadi kadaluarsa kurang 1 minggu kalau nggak salah. Tapi tetap aja ya udah nggak berani buka ya, nggak berani jual juga, karena memang Bunda itu kalau misalnya kurang 1 bulan itu biasanya udah Bunda tarik dari warung ya teman-teman. Jadi resikonya memang itu kalau misalnya kita langsung belanja banyak dan kita belum tahu barang itu laku apa enggak, maka resikonya barang nanti tidak akan moving dan akan kadaluarsa. Jadi kan sayang teman-teman. Nah, pentingnya kita berkomunikasi dengan baik dengan pembeli atau pelanggan itu seperti itu. Jadi kita melayani permintaan mereka gitu, kebutuhan mereka gitu ya teman-teman. Jadi kayak misalnya barang yang belum ada, kita usahakan untuk ada. Jadi memang nanti lama-lama barangnya akan semakin komplit gitu. Seperti minyak, Bunda kalau mau nurutin minyak itu kan banyak ya mereknya, tapi karena yang paling dicari ya pasti yang agak harganya agak terjangkau, agak murah gitu di sini. Sekarang karena minyak kita udah mudah dicari, mudah didapat, jadi minyak kita sekarang selalu ada, terus hemat gitu. Kalau Sanko emang dari dulu nggak pernah bolong ya teman-teman, walaupun harganya mahal, walaupun susah, ya pokoknya Bunda selalu berusaha untuk Sanko itu nggak kosong, karena memang udah ada pelanggan tetapnya, dan pelanggan tetapnya itu lumayan banyak. Jadi Bunda usahakan untuk selalu ada. Nah buat kalian pokoknya terima kasih selalu ya yang udah support sama Bunda. Buat yang mau tanya-tanya seputaran warung, dan maaf banget mungkin ada beberapa pertanyaan di kolom komentar yang belum sempat Bunda bikin videonya, tapi jangan berkecil hati. Nanti Bunda bakalan baca lagi komen-komen dari teman-teman yang mungkin belum sempat Bunda sapa ataupun belum Bunda bikinkan videonya. Dan memang karena belakangan ini Bunda tuh sibuk banget. Kesibukan Bunda itu dari pagi ya. Ini Bunda mau ceritain. Jadi jam 4 tuh Bunda bangun, udah masak air, nyiapin segala macamnya untuk sarapan pagi para pelanggan Bunda yang pada sarapan. Nah, udah Bunda siap-siapin. Nah, biasanya di sini Bunda dibantu sama suami. Nah, karena Bunda tuh kadang tuh harus pagi tuh harus ngambil kayak lauk pauknya kayak lele ataupun apa gitu yang diharuskan Bunda tuh ke pasarnya pagi. Nah, ke pasar pagi tuh kalau misalnya Bunda sempat, Bunda sekalian belanja sayuran. Kalau nggak sempat, Bunda cuman ambil laukan aja, terus nanti sayurnya Bunda menyusul agak siangan. Jadi setelah Bunda ambil lauk sekitar jam 5, pulang nanti beres-beres lagi bekas mereka pada makan. Setelah itu Bunda ke pasar beli sayuran. Habis beli sayuran Bunda racik-racik. Setelah racik-racik masak untuk makan siang. Selesai masak Bunda antar makan siangnya ke bengkel kereta.
Dan setelah itu pulang beberes lagi, setelah beberes nanti istirahat pun tetap enggak yang bisa tidur ya, karena warung buka. Kalau kita baru rebahan sebentar, kadang juga udah ada yang manggil mau beli. Dan nanti sekitar jam 4 itu Bunda udah mulai masak air lagi, nyiapin untuk pokoknya buat sorenya gitu ya, karena mereka datang pulang kerja sore nanti pada ngopi, kadang ada yang minta bikinin Indomie juga. Terus nanti malam habis isya mereka baru makan malam, jadi full dari pagi sampai malam. Makanya kadang nggak sempat bikin konten karena memang udah capek dan udah mood untuk ngomong itu nggak ada. Jadi maaf banget kalau Bunda suka telat upload video. Sebenarnya tuh kangen banget ya kalau misalnya udah lama tapi nggak bisa nyapa kalian. Pengen banget nyapa, tapi selalu gatot gitu loh. Baru mau mulai konten udah gagal, nggak jadi, nanti dulu lah kontennya sebentar lagi, akhirnya nggak jadi ataupun kebablasan tidur kalau udah malam. Pokoknya terima kasih banget buat kalian yang udah support dan yang udah komen-komen, Bun bikin video lagi dong, atau Bun kok lama nggak upload kayak gitu. Pokoknya buat kalian luar biasa silaturahminya, dukungannya. Insya Allah kita bakal sama-sama sukses. Nah, oke teman-teman, terima kasih untuk video kali ini. Jadi Bunda membahas itu ya tadi, berapa modal awal hingga sampai sekarang bisa komplit ya teman-teman. Jadi modal awal 6 juta udah sama etalase yang ukuran 1,5 meter dengan harga 1,3 juta. Dan sisanya Bunda pakai untuk belanja isi warung. Dan belanjanya pun jangan dihabisin ya teman-teman, kalau misalnya kalian punya modal ya. Jadi misalnya dibelanjain dulu separuh, nanti yang separuh itu untuk kayak modal tambahan. Kalau misalnya untuk nambahin barang-barang yang belum ada di warung dan kebetulan pelanggan nanyain kalau misalnya uang kita udah habis, maka kita harus nunggu uang ngumpul dulu baru bisa belanja. Nah pokoknya pesannya Bunda di hati-hati, lebih lebih diperhatikan kalau misalnya kita punya usaha warung kayak gitu ya. Dan jangan lupa tipsnya Bunda juga menabung ya teman-teman. Jadi walaupun penghasilan kita tuh baru sedikit, misalnya katakanlah sehari itu dapat 300.000, nggak ada salahnya kalau misalnya kita sisihkan entah itu 10.000 ataupun 15.000 per hari. Itu diwajibkan gitu loh. Jadi per hari 10 atau 15 gitu ya per hari dikumpulin. Gunanya untuk kembali ke kita lagi. Intinya entah itu nanti kita punya kebutuhan mendesak ataupun nanti bisa buat nambah keperluan warung gitu ya. Misalnya belum punya rak, bisa buat bikin rak, atau misalnya pengen nambah dagangan, bisa juga untuk menambah dagangan. Nggak perlu banyak untuk menabung ya teman-teman, sesuaikan dengan pendapatan kalian per hari. Jadi kalau misalnya pendapatan per hari 300, bolehlah 10.000 atau 15.000 per hari gitu. Atau kalau enggak misalnya udah 500, ya 20.000 atau 25 per hari gitu ya teman-teman. Jadi Bunda tuh nggak pernah ngitung per hari tuh dapat berapa persen labanya, nggak pernah ngitung seperti itu teman-teman. Jadi Bunda tuh hanya menerapkan per hari pokoknya aku nabung sekian gitu, nabung 20.000 atau 25.000 kayak gitu, dan nanti uangnya itu Bunda pakai untuk warung lagi. Jadi untuk belanja barang yang belum ada, kayak sebelumnya belum ada le mineral galon, aqua galon. Nah karena ada modal yang Bunda tabung itu tadi, jadi dari hasil Bunda nabung itu kan kalau aqua galon kita harus punya galonnya, dan kebetulan ini Bunda ketemu agen yang baik banget. Jadi galonnya itu Bunda cuman beli 12, tapi kan Bunda kebutuhannya dalam seminggu itu galon itu kalau misalnya 20 itu habis gitu ya. Jadi Bunda tuh bilang sama agennya, aku punya 12 galonnya, boleh nggak kalau misalnya sisanya minjem, dan dia bilang boleh dipinjemin galonnya dari sana. Jadi misalnya Bunda ordernya 25, nah sisanya itu dari sana karena Bunda cuma punya 12 galon. Tapi kalau le mineral sih bebas ya, karena memang galonnya itu kan nggak dipakai lagi. Nah enaknya gitu. Jadi kalau misalnya kita punya agen atau grosir yang mau kerja sama dengan kita, ya namanya juga saling membantu dan sama-sama ya saling kerjasama lah, barang dijual terus bisa saling mengerti, mau kerjasama gitu enak banget ya teman-teman. Apalagi kan intinya bisa delivery ya,
karena Bunda juga nggak ada kendaraan yang bisa bawa barang banyak. Jadi nanti tinggal WA aja, barang sudah diantar. Intinya kalian juga harus punya kayak grosir atau agen yang bisa enak buat kerjasama ya teman-teman, supaya juga kita selalu bisa restock barang terus, nggak sampai habis. Karena kadang kalau misalnya kita udah menjalin kerjasama dengan baik dengan agen atau grosir, di saat barang susah itu mereka nanti mau mengusahakan buat kita gitu. Pokoknya enggak dengan pembeli, enggak dengan agen, grosir atau sales. Kalau kita punya hubungan baik dengan mereka, insya Allah semuanya akan dipermudah ya teman-teman. Jadi kita harus selalu saling menjaga satu sama lain dari perkataan, dari pelayanan kita. Intinya itu semua harus dijaga selalu. Karena kalau misalnya kita kerjasama dengan agen, terus mungkin ada tutur kata kita yang tidak mengenakan sama agen, nanti di saat kita butuh barang kita juga susah ya kan teman-teman. Jadi benar-benar harus saling menjaga, harus saling menghargai juga gitu ya teman-teman. Pokoknya pesannya Bunda saling menghargai, itu aja. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Ini juga Bunda sebenarnya tuh mau bantu-bantu ibu-ibu yang sedang menyiapkan untuk makan siang untuk nanti bapak-bapak yang kerja bakti, karena mendekati 17-an ya teman-teman, udah mau Agustusan. Jadi Bunda mau bantu-bantu para ibu-ibu dulu, karena sekarang udah jadi ibu-ibu jadi harus aktif ya teman-teman di kampung. Kegiatan apa-apa tuh harus ikut aktif ya, supaya silaturahmi antar warga, antar tetangga juga terjalin dengan baik. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Salam obah ora obah ora mama. Sampai jumpa di next video. Semangat!